masalah atau persoalan yang kita hadapi gitu ya. Tetapi kebanyakan orang mereka sudah takut duluan. Jadi akhirnya harusnya mereka itu bisa sukses. Halo guys, ketemu lagi dengan Mak Thalia di Belgia tentunya. Dan hari ini adalah hari Senin, dimana Mak mau berbagi celotehan-celotehan di Ceplos. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channelnya Emak. Tapi jangan lupa subscribe ya. Nah, Emak punya kabar gembira, yaitu Emak mau bercerita tentang bagaimana memulai bisnis dengan modal kecil. Tapi sebelum Emak celoteh atau ceplos-ceplosnya Emak ini dimulai, bunyiin dulu tombol notifikasinya. Karena di video-video berikutnya setiap hari Senin akan tayang, Emak akan berikan tips bagaimana cara memulai bisnis kecil, bisnis rumahan dengan modal kecil ya. Nah, Mak prolog dulu deh ya pemulaan. Mak itu sebenarnya orangnya tuh seneng seneng untuk memberikan satu informasi-informasi yang kira-kira praktis gitu ya, berguna buat teman-teman yang pengen punya penghasilan tambahan gitu, terutama kan emak-emak ya. Dan kali ini Mak akan berbagi bagaimana caranya. Nah, di episode yang akan beberapa episode ini, Mak akan kasih tahu step-stepnya bagaimana kita memulai sesuatu bisnis dengan modal kecil dari rumah ya. Nah, sebelumnya kita mau berbicara dulu tentang kenapa sih orang kadang-kadang pesimis gitu loh mau memulai. Nah, di video kali ini Mak akan berbagi dengan kalian yang kepengen tahu. Mak ngomongin sampai belibet. Pokoknya intinya seperti ini. Sukses besar dimulai dari langkah kecil ya. Nggak ngerti ya. Sukses besar dimulai dari langkah kecil. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu dan sangat kita harus sadari. Kadang-kadang orang itu ragu-ragu untuk memulai. Nah, kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus memulainya dengan satu langkah demi satu langkah. Tapi terkadang orang ya, khususnya orang-orang yang kepengen suksesnya cepet-cepet gitu ya, mereka pengennya tuh kalau memulai sesuatu itu harus sudah hasilnya wah gitu ya. Jadi intinya di sini tuh kita harus ada namanya kesabaran gitu dalam memulai segala sesuatunya. Nah, Mak mau bercerita dulu tentang bagaimana latar belakang Mak sebelumnya. Latar belakang Mak itu adalah marketing ya tentunya. Jadi Mak tuh dari marketing itu udah 14 tahun atau 14 tahunan lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dimulai dari marketing dulu, waktu memulai dari marketing juga memulai dari door to door loh. Dari door to door artinya ketemu orang tawarin, dan intinya kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus tanamkan dalam pikiran kita, sukses besar dimulai dari langkah kecil ya. Kalau kita udah ngerti bahwa sukses besar dimulai dari langkah kecil, maka langkah-langkah berikutnya kita lakukan aja langkah kecil ya, atau hal-hal yang kecil ya. Contohnya nih kayak Mak ini sekarang kan tinggal di Belgia ya kan, jadi ibu rumah tangga aja, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma ngurusin anak, ngurusin suami, rumah segala macam. Nah, menjelang Thalia udah semakin besar seperti ini, dia kan sebentar lagi sekolah, Mak juga kan nggak punya kerjaan apa-apa gitu ya. Terus akhirnya kan Mak mulailah ngevlog ya kan. Mak ngevlog berarti udah setahun ya tahun ini ya. Terus perkembangannya juga bagus ya. Mak sekarang ngevlog juga lumayan lah, meskipun masih vlogger receh, tapi yang view juga lumayan banyak. Nah, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, Mak tuh kan mencoba juga untuk pengen memulai suatu peluang yang baru ya kan. Karena ngevlog kan udah lumayan lancar lah kalau ngomong gitu. Jadi Mak ya maksudnya udah nggak terlalu susah gitu ya. Jadi Mak pengen memulai sesuatu yang baru yang ada tantangan lagi gitu loh. Karena Mak ini orangnya seneng banget, sebenarnya seneng banget tuh bergerak tuh apa ya, moving. Maksudnya otaknya itu dipakai untuk kreatif atau berpikir gitu. Jadi dengan ada keahlian atau
karena memang dasarnya emak ini orangnya suka makan ya. Jadi emak mau memulai sesuatu yang itu, ya udahlah kita coba dulu ya, makan gitu kan, bisnis, bukan bisnis, jualan makanan gitu ya. Awalnya emang nggak kepikir, tapi ini kalian sebagai saksi ya. Dan kalau kita mau memulai sesuatu yang mulai suatu sukses, kita harus mulai dari langkah kecil, yaitu jangan takut mencoba. Tetapi di dalam bahasa marketing kita tidak boleh pakai kata jangan, tapi kita harus rubah kata jangan itu dengan berani ya. Jadi di sini jika kita mau memiliki sukses besar, kita harus memulainya dengan langkah kecil. Nah, langkah kecilnya itu yaitu adalah satu, berani mencoba. Nah, kebanyakan orang hanya kepengen suksesnya, tetapi mereka tidak mau mencoba, bukan tidak mau mencoba. Jadi kita rubah kata-katanya ya, di dalam suatu marketing atau di dalam suatu entrepreneur, maksudnya dunia entrepreneur, jarang sekali ada orang yang memakai kata jangan. Jarang banget. Biasanya kami atau kita dulu emak itu pakai kata-katanya itu yang positif. Jadi kalau kata-kata negatif kita harus pandai untuk merangkainya menjadi kata-kata positif. Walaupun itu memang sebenarnya kata-kata yang kalau negatif kan selalu harus udah masuk ke otak tuh kayaknya bikin kita takut, bikin kita stres. Nah, sekarang emak mau kasih tahu bahwa kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus mulai dengan positive thinking. Jadi sukses besar dimulai dari langkah kecil, yaitu dengan positive thinking. Memang di luar sana banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang bikin kita takut, bikin kita ngeri, bikin kita tuh scare, bikin kita tuh bingung, bikin kita tuh akhirnya tidak melangkah. Makanya sukses besar itu dimulai dari langkah kecil. Nah, langkah kecilnya itu apa? Langkah kecilnya itu adalah berpikir positif. Sama seperti emak mau memulai YouTube ini. Awal-awalnya, waduh, Pak Otong itu bilang nggak bisa lah. Dia udah ngobrol sama temennya. Temennya bilang di sini juga ada yang nge-YouTube nggak berhasil, followernya nggak banyak, subscribernya nggak banyak. Wah, dia dicekokin kayak gitu ya. Terus emak minta izinkan sama dia nge-vlog segala macam. Wah, dia bilang nggak bisa lah, lu beginilah, begitulah. Jadi tuh kita yang mau memulai ini udah stuck gitu ya, takut gitu ya. Nah, makanya pada saat di awal emak langsung bilang sama dia, kasih aku waktu 1 tahun ini. Kalau dalam 1 tahun ya subscriber emak itu maksudnya emak itu enggak dimonet sama si YouTube, emak akan stop. Jadi kasih kesempatan dulu, emak buktiin gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya satu langkah positif dimana kita counter, kita tuh balikin gitu kata-kata negatif menjadi satu hal yang positif. Nah, kadang-kadang nih ya, orang-orang punya talenta, punya kemampuan, punya bakat, punya modal gitulah istilahnya ya. Tetapi mereka tidak memulai dengan langkah kecil. Mereka takut dan mereka apa kata orang di luaran sana seperti ini. Misalnya contoh kita mau memulai berjualan sesuatu gitu ya, kita udah lihat duluan nih orang-orang, si A udah jualan ini, si B udah jualan ini. Atau mau memulai jadi vlogger, si A udah punya channel, si B udah punya channel, siapa yang mau nonton channel gue, atau siapa yang mau beli barang gue gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah satu hal negatifnya kita gitu loh. Itu adalah hal-hal negatif yang seringkali di luar sana bikin kita takut gitu ya. Nah, di sini Mama mau kasih tahu ya, untuk sukses besar kita harus memulai dengan langkah kecil. Langkah kecilnya itu adalah apa? Berpikiran positif. Kalau pikiran kita positif, semua kreativitas kita yang ada ini itu akan sendirinya keluar. Ketika udah keluar, maka kita akan dengan gampang, dengan mudah ya mencari solusi atas masalah-masalah atau persoalan yang kita hadapi gitu ya. Tetapi kebanyakan orang, mereka sudah takut duluan. Jadi akhirnya harusnya mereka itu bisa sukses ya. Akhirnya mereka mundur teratur dan mereka akhirnya bilang, ya udahlah, terima nasib begini, ya udah emang mau gimana gua. Ya udah banyak barang yang jualan juga, tapi di hati bergejolak pengen sukses gitu ya. Nah, apapun lah ya, kayak sekolah, kayak pendidikan gitu, kalian mau sukses dimulai dari pikiran positif. Contoh hal yang lain, mau sukses dalam rumah tangga ya harus dimulai juga dengan hal positif ya.
mau apa tuh namanya sukses di dalam karir, ya harus dimulai dengan pikiran positif. Jadi pikiran positif ini ternyata itu mempengaruhi 80% kesuksesan kita. Kalau kita pikirannya positif, otomatis keluarnya juga akan positif. Contoh, cara berpikir kita positif, maka kata-kata kita akan positif, maka tindakan kita akan positif, maka kita melihat seluruhnya pun akan menjadi positif. Meskipun saat itu kita melihat sesuatu itu belum ada gambaran bayangan bahwa kita akan sukses, tapi intinya langkah pertama yang harusnya kita lakukan adalah berpikir positif dulu. Jangan kita takut. Memang selain berpikir positif, baru kita bisa tulisin, oh iya nanti ada konsekuensinya ini, ada resikonya ini, ada ini dan ini dan ini. Itu baru. Jadi di vlog Mak kali ini, Mak hanya akan berbagi kepada kalian tentang langkah-langkah berpikir positif. Bagaimana Mak, aku harus berpikir positif kalau suami nggak setuju, kalau pasanganku nggak setuju, kalau di kerjaanku juga nggak setuju, maksudnya itu bertentangan gitu ya. Ingat, kalian dulu yang berpikiran positif, maka semuanya nanti kalau kita udah berpikir positif, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita lakukan step by step, maka akan terlihat bahwa kita confidence, kita yakin bahwa kita bisa sukses. Nah, di vlog berikutnya Mak akan kasih tahu step-stepnya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi sukses yang sesungguhnya ya. Tungguin di vlog berikutnya karena Mak akan berbagi. Jadi di vlog setiap hari Senin ini Mak akan berbagi tips untuk menjadi sukses. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton dan follow vlognya Mak setiap hari Senin jam 7 pagi. Dan buat kalian yang sudah punya pikiran positif ya, next vlognya Mak akan kasih tahu bagaimana sukses di dunia entrepreneur. Karena ini nggak gampang di dunia entrepreneur, tentu banyak sekali tantangan, tentu banyak sekali challengingnya yang harus kalian semua tahu. Jadi Mak akan kasih strateginya, baik sukses di dalam segala bidang ya. Oke, Mak rasa segitu dulu karena hari ini udah cukup. Mak mau kasih tahu bahwa sukses besar dimulai dari langkah kecil, yaitu apa? Positive thinking. Ya, kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe sekarang, like, komen, dan share. Dan tentunya pantengin setiap hari Senin jam 7 pagi. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah, jangan lupa bersemangat dan tetap berpikir positif. Dah.